To revenge the last match, said all my players. Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokus ya mengenai updatean untuk Piala Asia versus Indonesia versus Irak ya. Kalau kita melihat saat ini memang Indonesia sangat membutuhkan ya kemenangan, walaupun tak terlepas dari target Sintayong yang menargetkan imbang saat melawan Irak. Tentu Indonesia harus memiliki mental yang harus bisa melangkah di 16 besar. Tetapi sepertinya itu juga sangat sulit. Dan kalau kita melihat konferensi pers kemarin, itu menurut saya sangat seru ya. Ada statement dari pelatih Irak dan juga sang kapten yang mengatakan bahwa sepertinya untuk melawan Indonesia untuk di pertandingan pertama di Piala Asia ini akan sangat sulit. Oke, kita dengarkan terlebih dahulu ya bagaimana statement pelatih dan juga pemain dari timnas Irak. It's herring. This a mix. Maybe some players that we played the last matches and other players that I don't want to have a lineup because Indonesia is herring. This press conference too. Bahwa pelatih Irak ini mengatakan bahwa dia akan memainkan campuran antara pemain yang selalu menjadi cadangan dan juga pemain inti. Nah, ini sepertinya ya pelatih Irak ini ingin menyimpan pemain-pemainnya ya itu untuk melawan Jepang, karena memang targetnya adalah bisa menang melawan Jepang dan juga Vietnam dan juga Indonesia. Target yang sangat realistis, tetapi ini memang menjadi acuan bagi pelatih Irak. Yang menurut saya dengan menurunkan setengah pemain cadangan, ya ini sedikit menyepelekan. Tetapi ya kita tidak tahu bagaimana yang terjadi di lapangan. Bisa saja ini hanyalah pesiwar untuk Indonesia agar lebih tenang ketika menghadapi Irak. Yang menurut saya ini sah-sah saja ya sebagai pelatih. Oke, kita langsung saja selanjutnya. Better for players to know that you're starting by, at least theoretically, the easier of the 3 games? No, I don't think so. I think this first game will be a dangerous game for us. In Basra, as I said, we played against them and we won because defensively we were very good. But they came one time in our box and they scored. So we have to be prepared and very focused. I'm sure that Indonesia want to revenge the last match. Said all my players that it won't be. Ini menjadi hal yang sangat bagus. Ada beberapa kesalahan dari Irak dan kapten Irak pun jujur. Dan menurut saya ini juga sudah dibenahi oleh Irak, yakni bagaimana satu peluang timnas Indonesia yaitu bisa mencetak gol, walaupun sebenarnya dari segi back yaitu Irak sangat bagus, benteng kokohnya itu sangat luar biasa. Tetapi kalau melihat saat ini timnas Indonesia memang sedang berupaya untuk bisa menembus ke kotak penalti. Dan ini adalah tugas dari sosok Rafael Struijk dan juga Sananta jika memang dua striker ini diturunkan nanti. Dan ini pun juga sudah diantisipasi bahwa ya timnas Indonesia untuk saat melawan melawan Irak di Basra kemarin dengan Indonesia yang saat ini, tentu Indonesia sangat berbeda. Hal ini pun juga ditegaskan kembali oleh pelatih dari Irak ya, Jesus Asas. Dia mengatakan bahwa Indonesia pasti memiliki motivasi tinggi untuk balas dendam, karena siapapun yang memang merasa terkhianati dan juga tersakiti, ini adalah momen yang pas. Apalagi Piala Asia ya, Piala Asia ini adalah event besar, dan event besar Indonesia akan dihadapkan dengan Irak lagi, dan juga momen yang sangat besar juga. Belum tentu 4 tahun kemudian Indonesia akan melawan Irak. Artinya sangat punya alasan sekali mengapa pelatih Irak juga mewaspadai. Bisa saja di babak pertama ya mereka akan menggunakan pemain campuran antara pemain cadangan juga pemain inti, tetapi di babak kedua ini akan membalas dengan full squad. Kita tidak ada yang tahu. Tetapi yang jelas ya,
dengan warning kedua orang ini, pelatih dan juga kapten, yang mengatakan bahwa harus was-was dengan Indonesia, hati-hati dengan Indonesia. Ini akan menjadi motivasi bagi para pemain timnas agar bisa mengalahkan Irak. Dan poin pentingnya ya menurut saya, bagaimana hasil itu menurut saya nomor 2. Yang paling penting saat ini, apalagi ini adalah laga pertama, menurut saya adalah mental. Nah, bagaimana timnas Indonesia ini mampu beradaptasi cepat dengan atmosfer di Qatar. Karena kalau kita melihat pertandingan yang akan dimainkan jam 9.30 ya, jam 9.30 malam kalau tidak salah, ini akan memiliki banyak atmosfer di sana yang sangat bagus. Jadi bagaimana mental para pemain timnas Indonesia ini, apakah terganggu ya, dalam artian ini banyak tekanan-tekanan di situ, apakah mampu mengatasi? Tentu jawabannya ada di diri pemain itu sendiri. Karena lagi-lagi kalaupun skill itu bagus, kemudian tekniknya bagus, kemudian komunikasi bagus, tapi kalau mentalnya itu belum bisa berbicara di level Asia, tentu ini lagi-lagi kembali si pemain. Karena ini sangat lucu menurut saya ya. Ada beberapa analyze ya, dan juga ini menurut data juga ya. Saya melihat dari sumber salah satu akun media sosial yang mengatakan bahwa sebenarnya Indonesia ini peluang untuk melaju di babak selanjutnya itu tipis sekali. Bahkan dari seluruh kontestan ya, kontestan Piala Asia ini, Indonesia nomor 2 paling bawah. Itu disesuaikan dengan peringkat FIFA. Jadi peluang untuk lolos di fase selanjutnya itu cuma 0,2%. Dan kemudian ya, bagaimana timnas Indonesia yang peluangnya sangat kecil ini, tetapi menurut data ya Garuda Evolution mengatakan bahwa ekspektasi ya bagi pecinta sepak bola Indonesia itu paling tinggi dibanding negara lain. Maksudnya ini adalah ekspektasi untuk lolos di fase selanjutnya, kemudian lolos di fase selanjutnya karena materi pemain. Tetapi lagi-lagi ini adalah hal yang memang sudah menjadi fakta ya, bukan tabu lagi. Artinya kita memiliki beberapa masalah, kemudian kita juga memiliki track record yang kurang baik, tetapi bagaimana pecinta sepak bolanya selalu menargetkan bagaimana bisa lolos ke semifinal, bagaimana lolos ke 8 besar. Nah, kita juga harus realistis ya dengan data itu, dan menurut saya kita harus balance bagaimana mendukung timnas. Dan menurut saya target ya 1 kali menang, 1 kali imbang, 1 kali kalah itu sudah bagus. Dan diharapkan semoga saja tidak ada pengganjal, karena targetnya jelas, yakni mendapatkan peringkat 3 terbaik ya. Kalau 3 poin ini tadi teman-teman ya, imbang 1, seri 1, kalah 1, saya yakin timnas Indonesia bisa melaju ke 16 besar, walaupun itu di posisi 3 sekalipun. Nah, ini bisa menjadi hal yang sangat luar biasa. Kita tunggu saja bagaimana pola permainan, karena kalau melihat saat ini Irak sudah mulai antisipasi dengan Indonesia. Irak mulai memperhitungkan ya bagaimana balas dendam dan juga pola kekuatan Indonesia. Dan saat ini adalah bagaimana para pemain menunjukkan bahwa mental pemenang, mental pejuang, mental bagaimana yang sudah dilatih dari pelatih psikologisnya, kemudian pelatih fisiknya, kemudian pelatih tekniknya ya. Ini semoga saja ini bisa berjalan ketika melawan Irak dan melawan negara-negara lainnya. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Apakah Indonesia mampu untuk bisa mengalahkan Irak? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.